Saudari dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan renungan hari Minggu biasa ke-33 tahun 2021 yang sudah dipersiapkan oleh Monsinyur F.E. Hadi Sumarta Okarm. Injil hari ini adalah suatu kutipan dari Injil Markus bab 13 yang menggambarkan keadaan akhir zaman. Agak menakutkan karena banyak dilukiskan hal-hal tentang kehancuran, penderitaan, siksaan, dan sebagainya. Tetapi di balik tabir berita yang negatif itu sebenarnya terungkap tetap adanya harapan akan keselamatan. Sebab Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang yang akan diselamatkan, yaitu mereka yang tetap mau dan bersedia untuk selalu dapat berjaga-jaga dalam hidup mereka. Patut diperhatikan, Yesus menegaskan bahwa tiada seorang pun tahu kapan akhir zaman itu akan berlangsung, kecuali Allah Bapanya. Sepintas lalu kita akan heran, mengapa Yesus menggambarkan kepada orang-orang sejamannya keadaan akhir zaman atau parusia, di mana akan terjadi perang, penganiayaan, bencana, keadaan alam yang dahsyat, dan penduduk mengalami kesengsaraan. Ternyata tujuan Yesus menggunakan ramalan-ramalan yang sangat menakutkan ini justru untuk menyampaikan suatu dasar harapan kepada kita. Kita diundang untuk mengarahkan pandangan kita kepadanya. Ia berkata, "Jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan atau generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Ramalan tentang keadaan akhir zaman atau eskatologi itu akan terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya Yesus akan dikhianati dan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Demikian juga pengikut-pengikut atau murid-muridnya akan ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk memberi kesaksian dan bahkan dibunuh. Akan datang juga orang-orang Kristiani palsu yang justru mau menghilangkan kepercayaan umat kepada Kristus. Keadaan masa akhir zaman yang serba penuh bencana itu juga dapat berupa keadaan di mana setiap orang yang harus berjaga-jaga dalam hidupnya malahan tergoda oleh kekayaan dan kekuasaan, sehingga mereka itu tertidur, artinya tidak peduli akan kesiapsiagaannya. Injil Markus ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang ingin mengikuti Yesus akan mengalami pencobaan. Pencobaan itu bisa berbentuk gangguan atau penderitaan hebat, atau godaan kenikmatan dan kemewahan hidup. Namun, apapun bentuk pencobaan dan testing tersebut, kita harus selalu siap siaga dan berdoa. Apabila jiwa dan raga, budi dan rasa kita selalu terbagi dan tidak siap siaga, kita tidak akan mampu menerima dan menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi di dalam menghadapi semua itu, kita tidak perlu takut atau khawatir. Sebab Kristus telah mengubah latar belakang dan keadaan hidup kita ini dengan hidup, ajaran, sikap, dan perbuatannya sendiri. Apa yang dilakukannya? Yesus bertahan menghadapi pencobaan atau testing hidup sendiri. Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban sempurna kepada Allah. Dengan demikian, Ia mengganti persembahan ibadat individual atau perorangan di Yerusalem yang dilakukan orang Yahudi. Dan selanjutnya, persembahan yang benar kepada Tuhan ialah doa yang diselenggarakan oleh umat beriman bersama-sama sebagai persekutuan.
bukan lagi sebagai persembahan atau melaksanakan kurban-kurban secara individual bagi dirinya sendiri di dalam bait Allah. Allah telah menerima persembahan diri Yesus sebagai kurban untuk dosa-dosa manusia. Karena itu, siapapun yang mengikuti Yesus dengan setia dan siaga akan ditebus atau diselamatkan dari hukuman Allah yang sungguh benar dan adil. Dengan demikian, kita dapat yakin dan tenang bahwa kita akan diselamatkan. Patutlah kita perhatikan bahwa ketika kita mengalami kegelapan batin, bagaikan sakrat maut di kebun zaitun di Getsemani, Yesus dengan sepenuh hati mohon kepada Allah agar dirinya dibebaskan dari sakrat maut, disertai keyakinan bahwa Allah dapat melakukan itu. Namun, Yesus sekaligus menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Ketabahan hati dan kesediaan Yesus untuk menyingkirkan kehendak dan keinginannya sendiri demi kehendak dan rencana Allah Bapanya di Getsemani. Itulah yang dalam Injil Markus hari ini dapat kita lihat sebagai model doa Kristiani sejati. Itulah doa yang harus dijadikan doa bagi setiap orang yang mengalami pencobaan atau tantangan hidup. Setiap orang mengalami pencobaan dan tantangan. Masing-masing berbeda. Bisa penderitaan penyakit lahir maupun batin, merasa dirinya disingkirkan, ditolak, mengalami kesukaran ekonomi, kehilangan kedudukan, rasa dendam yang tak kunjung padam, atau apapun lainnya. Apakah tidak tertinggal rasa gembira dan damai sedikit pun dalam hati kita? Injil Markus yang menggambarkan situasi dan kondisi yang dahsyat di akhir zaman sebenarnya ingin meyakinkan dan meneguhkan hati kita bahwa Yesus Kristus telah mengubah dan mengatasi keadaan akhir zaman itu. Ia telah memberi teladan bagaimana kita dapat bertahan dalam pencobaan apapun dalam hidup, dan telah terbukti bahwa penderitaan serta kematiannya di salib akhirnya telah membawa Yesus kepada kebangkitannya. Injil Markus hari ini tentang akhir zaman bukan untuk menakutkan kita dan akan menyebabkan kegagalan hidup kita. Sebaliknya, justru untuk meneguhkan iman kita akan keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus. Namun, asal kita tetap siap, hidup siaga dan setia akan sabda dan teladan sikap perbuatan dan hidup Yesus itu. Amin.